Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat jam berapa sekarang. Jam 20 lewat 02. 2 menit, 3 menit lagi ya teman-teman. Perkenalkan, yang belum kenal, nama saya Medina Zakia. Bisa dipanggil Mei atau nggak Medina. Nah, kali ini kita akan ngobrol dadakan di event yang ketiga ini dengan seorang founder ibu juga, wanita karir juga. Siapa dia? Tunggu aja ya, beberapa menit lagi. Belum muncul soalnya. Lagi pula dijadwalkan jam 20 lewat 5 WIB kan. Sekarang barusan aku cek masih 20 lewat 3. 2 menit lagi. Sekilas tentang mungkin aku sekilas tentang forum belajar kreatif. Mungkin ada yang belum tahu, forum belajar kreatif itu komunitas di bidang forum sih bentuknya, komunitas di bidang kreativitas, inovasi sama pembelajaran. Jadi kalau dulu tuh 2009 kita ngadain eventnya itu 2 bulan sekali, sharing-sharing tentang dunia kreatif. Nah seperti itu. Teman-teman ada yang mau join jadi volunteer di forum belajar kreatif, boleh loh. Untuk awalnya bisa lihat-lihat dulu di baca-baca email kita di https://s.id// imex BK gitu. Nih kali ini narasumbernya Mbak Ellen Mareta. Udah datang. Oke, tunggu. Bentar ya di invite ya. Halo. Bisa. Assalamualaikum. Udah lama nggak ngeliat Ellen. Berapa? 27 tahun. Lama sekali Aku ya. Mas pengen suaraku kedengeran nggak? kedengeran jelas. Iya, aku pas tadi ngitung kelas 4 SD. Pas 4 SD itu umurku berapa ya? Tentunya barunya 27 tahun. Oh iya, kenalkan. Ini Ellen, temen SD. Nggak SD ya? TK juga ya? Pernah sekelas nggak sih? Lupa aku. Iya ya, udah lama banget ya, Oh Mai. iya. Ya, aku pernah paling ingat bukan masalah waktu kita ini balap-balapan ranking, tapi paling ingat jadi waktu pas aku ke rumahmu tiba-tiba, oh ya aku minta izin sama ibuku, Ma besok boleh ke rumah Ellen nggak? Boleh. Nah besoknya itu ternyata besok langsung gue ke rumah lo. Makanya ibuku yang nyari-nyari nih anak kemana coba, ternyata antar jemput malah ada di rumah Ellen. Maksudnya besok tuh bukan besok besok pas hari itu, tapi besok besok kapan ya maklum anak kecil nggak ngerti, terlalu polos. Iya, dan Iya, sejak itu nggak pernah ketemu lagi kita ya, Mai. Baru sekarang ini ya, live pula lah ya ketemunya ya. itu itu ketemu itu pas TK, ketemu pas itu biasa kalau balap-balapan apa ranking ya. Ya, kalau Yang biasa yang balap-balapan ranking mah Maidina lah. enggak, waktu kelas 3 Dika menyusul kok, terus akhirnya kelas 4 aku pindah. Iya, habis itu nggak ketemu-ketemu lagi. Iya, Ya, bener-bener lama banget ya, benar. padahal SMA-mu deket rumahku ya. Mm-mm. Sama saat iya. Iya, gimana nih Ellen? Apa kabar kesibukannya sekarang? Gila. Alhamdulillah sehat ya. Kaget banget, Mai. Tiba-tiba tadi pas di jalan pulang di kontak sama Maidina ngobrol-ngobrol dadakan. Emang itu sebenarnya konsep dadakannya kayak gitu. Hmm, Jadi biasanya asik. ketiga itu ini kan yang ketiga kali. Rentang waktunya itu 6 sampai tadi aku bilangnya kalau bisa ngasih kabar Dua 2 jam jam ya? kan. Nah, karena kalau udah aku estimasi kalau udah dia 2 jam menjelang itu kayaknya nggak bisa deh, nggak keburu untuk Oke. nyebarin info-infonya. Terus ya udah juga Iya, iya, nggak iya, iya. sengaja kemarin-kemarin Luar tiba-tiba biasa loh. ketemu kan. Mm-mm. Iya, karena kan udah Terus sempat mau ngajak ngobrol juga ya beberapa pekan lalu ya. So, akunya sempat kurang fit, jadi ya alhamdulillah ya kita coba. Tadi juga sempat ini Mai pas sampai rumah izin dulu nih sama Aida sama Insua. suami. Mau ngobrol-ngobrol via live sama teman SD ku gimana? Terus mereka semuanya, oh ya oke oke oke. Terus Aida juga ikutan semangat gitu dia. Mana dia Ya lagi main, makan. lagi menggambar biasa dia
menggambar. gambar. Nanti kita lihat ya gambarnya dia. Iya, aku ingatnya sebelum pandemi mau ke apartemenmu nggak jadi. Iya, Udah ini deh. udah siapa aja nih join nih? Kayaknya aku ada beberapa yang aku kenal nih, tapi nggak kebaca di aku. Oh, di sini kebaca. Tadi dulu. Kebaca ya? Ya, ini Eh, mungkin aku lagi Coba nih, agak kita kecil-kecil nih. aku bacain ya. Siapa tahu ada yang Mulyana, Yeye Ahmad, Nafa, Kak Nafa Etri, tuh. assalamualaikum. Terus Tia Butar-Butar, Ignacia Kim itu kayaknya temanku tuh. Ellen iya. eh, oh iya, FEB Unpad. Wah, ada FEB Unpad. Pikir. Terus Putri 2020, YW Fine Art, Ima Maria Fatimah. Mana Mbak Terus ya, Ima? ada Your Witty Soul Sister. Asibu.com itu Alhamdulillah. temanku kan. Navaya juga temanku. Iya, kita ngobrol-ngobrol nih teman-teman semuanya. Ya, dadakan. Iya. Jadi apa nih aktivitasnya sekarang? Aktivitasnya sekarang Ah, masih aktif di ranah publik, Mai, sama di mm, rumah pasti ya yang utama sebagai istri, ibu, anak. Jadi ya masih di kedua bidang itu sih, Mai. Aktif di ranah publik sama tetap di rumah mm, ya yang utama gitu. ya. Ranah publik ngurusin terkait SDM juga atau enggak? Ya, kebetulan di kantor juga masih terkait dengan people development. Jadi Mm-mm. masih sejalan dengan latar belakang psikologi, Mai. Iya, aku juga baru nggak tadi pas mikir ini ngambil fotonya Ellen yang mana ya? Fotonya, ternyata S2-nya S2-nya UGM ya, baru Iya ya, ngambil apa S2-nya S2-nya? UGM, masih S2-nya UGM itu eh, bidang manajemen sumber daya manusia juga. Jadi masih Oh, terkait dengan iya. people development ya, terkait SDM juga, Mai. Oh iya. Emang biasanya rata-rata gitu sih yang suka belajar. Cuma yang suka belajar ujung-ujungnya ke SDM. Aku ngeliat temanku juga ada gitu. Terus apa namanya teman SMA dia ya suka belajar gitu, tapi ngambilnya SDM kebanyakan gitu. Nah ini nih mau tanya sama Ibu Cela, Ibu Ellen. Akhir-akhir ini sering dengar istilah growth mindset. Apa sih Ah, itu? Pernah denger gak? iya ya Growth benar itu. mindset. Yes, kita seru banget ya. Kalau aku tuh seneng tuh kalau ngomongin growth mindset. Kebetulan itu salah satu buku yang selalu aku keep ya. Ini aku ada bukunya pas kamu ngomongin growth mindset, aku langsung Hmm. lihat lemari buku aku karena aku ada bukunya nih Mai, tuh buku tentang mindsetnya. Dan Oh. ini nggak promo ya, tapi aku cuman sharing ke teman-teman aja. Kalau ngomongin growth mindset, aku pasti ingat dengan tentang buku ini nih, buku mindset dari Carol Dweck. Dia adalah dokter juga ya dari lulusan Stanford dan memang dia melakukan riset untuk hal ini gitu. Jadi ya kalau growth mindset kan kita bicara mindset tuh ngomongnya pikiran ya. Memang Mm-mm. selama ini tuh kita selalu terpatok nih. Kalau dokter Carol Dweck itu dia bilang bahwa yang namanya mindset itu ada dua. Jadi ada yang Hmm. namanya fixed mindset sama ada yang namanya growth mindset. Hmm. Nah, fixed mindset dan growth mindset itu akan mempengaruhi nih bagaimana setiap orang akan berperilaku. Nah, Hmm. di bukunya ini dia sangat apa ya menekankan lah menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa nih untuk selalu mengembangkan dari Hmm. mulai pikiran-pikiran kita yang pikirannya bertumbuh, makanya disebutnya growth mindset daripada kita fokus kepada yang sifatnya fixed mindset gitu Mai. Oh, itu sama dengan kayak ini ya, positive thinking atau beda? Positive Ya, thinking sama sekarang tuh yang lagi terkenal apa stoik deh kok nggak salah. Pernah dengar nggak stoik? Filosofi ya, teras bukunya tuh gara-gara. ya, kebetulan kan itu masing-masing kan punya pendekatannya sendiri-sendiri ya. Tapi kalau Hmm. bicara dengan positive psychology itu saling mendukung tuh Ma. Jadi memang kita Hmm. melihat sesuatu yang dari kekuatannya, dari peluang untuk bertumbuhnya gitu. Jadi kalau karena kita bicaranya growth mindset, jadi kita banyak ngobrolnya dari yang sudut pandangnya Carol Dweck tadi itu ya. Jadi kalau menurut dia, Hmm. memang antara yang fixed mindset sama yang growth mindset, setiap seseorang yang memiliki growth mindset, dia akan melihat adanya peluang untuk dia bertumbuh lebih baik lagi. Jadi dari gampangnya gini, kalau yang fixed mindset pasti akan Hmm. ngomongnya ya udah yang namanya kemampuan kita itu udah dari sananya. Jadi itu sudah Hmm. menetap.
saya nggak bisa gambar, ya udah emang saya nggak bisa gambar Hmm. gitu. Tetapi kalau kita punya growth mindset, kita akan melihatnya bahwa oh iya saya nggak bisa gambar, tapi saya punya kesempatan nih untuk belajar, berlatih Hmm. untuk menggambar gitu. Jadi ada peluang yang dilihat untuk mengoptimalkan nih apa yang ada di diri kita. Karena prinsipnya di growth mindset, Mike, bagaimana setiap orang itu bisa mendedikasikan dirinya, mengasah dirinya untuk berlatih nih terhadap Hmm. satu skill atau satu kemampuan yang mau dia lakukan gitu. Hmm. Sorry Malu-malu kali ada kuliah, interupsi dari Aida nih. malu-malu kuliah. Satu SKS, Cil. Iya ya, ngobrol-ngobrol Aduh. santai aja, ngobrol-ngobrol santai Iya, aja nih, enggak, ini Mai. sekalian. Tadi aku juga tiba-tiba mumpung nggak ketemu ibu psikolog nih sekalian. Ibu psikolog, ibu SDM. Oh, disclaimer Habis. ya, disclaimer aku lulusan psikologi, tapi aku bukan psikolog nih, Mai. Jadi aku Oh lulusan ya, psikologi, S1 psikologi, baiklah. sarjana psikologi, Ah, S2-nya apa namanya MM di SDM tadi. UGM bagian sumber daya manusia, dan aku certified professional coach gitu. Iya, makanya tadi mau dicantumin tapi kata jangan, ya udah enggak. Gitu tuh. Terus ini apa ya? Nah, kaitannya sama aktivitas Ellen. Nah, gimana tuh? Ada dua sih pertanyaan. Yang pertama, gimana Ellen bagi waktu tuh antara karir di kantor, keluarga, sama masih aja aktif di komunitas juga yang apa namanya? Cerita Badina itu gimana tuh bagi waktunya? Iya, sebenarnya kalau kalau waktu itu dibagi emang susah banget ya, Mai. Tapi menurutku tuh memang kita bisa lakukan dengan mengalokasikan sih. Karena dulu aku sempat berpikir ya kita punya waktu berapa, kemudian ya itulah kita bagi proporsi gitu. Tapi makin Hmm, kesini aku sadar bahwa kita tuh selalu selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan gitu. Mulai dari hmm, menentukan prioritas dan nggak selamanya kita menerapkan proporsi yang sama gitu. Jadi ada kalanya hmm, nih, ada kalanya aku harus mengutamakan yang di kantor, ada kalanya aku mengutamakan yang di keluarga. Memang nggak ideal sih, memang nggak ideal, dan tentu mungkin tuh teman-teman di sini nih yang juga ibu bekerja di ranah publik dan juga punya kegiatan lain akan dihadapkan dengan situasi-situasi yang kita harus memilih gitu. Dan tetap ya menurutku dasarnya tuh adalah yang penting satu kita punya support system yang kuat. hmm. Aida tuh nanti dia udah mulai itu main nunjukin gambar-gambarnya. Nggak apa-apa, nanti nggak kita apa-apa. nanti Ngelihat kita Aidan. nih ya, nanti kita lihat Aidan lagi gambar, lanjut Iya, aja nak. karyanya Aidan. Uh, yang penting menurutku sih ketika kita mau memutuskan melakukan sesuatu ada izin ya. Kalau kita sebagai Hmm, sebagai istri pasti izin dari suami, kita mau aktif hmm, di sini juga gitu. Dan yang kedua orang tua ya, karena walau bagaimanapun kita sebagai orang tua kita juga punya orang tua yang selalu kasih doa, nggak putus-putusnya mengalirkan ridhonya, dan itu yang aku pegang sih. Jadi ada kalanya kok situasi tuh nggak pernah ideal ya. Jadi aku berharap ada di saat-saat istimewanya anakku, tapi ternyata aku nggak bisa gitu. Contoh ketika dia apa lulus gitu TK, kan tuh momen yang jarang ya, hmm, dan mungkin sekali iya. seumur hidup dia lulus TK, tapi somehow aku pada saat itu tidak bisa menghadiri acaranya karena aku harus di luar kota untuk keperluan kantor dinas ya. Ya Hmm, sesuatu yang kalau Mai ditanya bagaimana bagi waktunya, ya kita akan dihadapkan dengan prioritas sih, Mai. Nah, ketika dihadapkan dengan prioritas itu yang perlu kita diskusikan ya. Jadi hmm. nggak untuk membagi waktu, Komunikasi intinya. tapi mengoptimalkan ketika kita ada di sana untuk kegiatan apa. Jadi pikirannya dan hatinya ya ada di saat ini, pada saat kita Hmm, memilih itu gitu. Gitu sih, Mai. iya. Jadi bingung. Habis aku ngeliatnya kalau ya apa bekerja sambil apa namanya ya ibu rumah tangga masih mending. Totonya ini wah ini bikin komunitas juga. Ya maklum kalau aku kan belum makanya mikir gimana bagi waktunya gitu. Iya. Iya, apa Terus, namanya, ah, dijalanin aja sih. Karena gini kan, pasti kan setiap orang ya aku percaya banget setiap orang pasti punya 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 api dalam dirinya gitu. Yang itu hmm, perlu untuk dihidupkan selalu gitu. Nah, menurutku api itu tuh akan selalu menyala dimanapun, tergantung dia berada di mana dan sesuai atau tidak dengan minatnya dia. Jadi aku selalu percaya bahwa setiap orangnya yang kita temui mau itu di kantor, tempat dia rekan kerja,
kerja atau mungkin di lingkungan lain. Mereka pasti punya sesuatu yang selalu mereka inginkan yang menjadi api, membuat mereka semangat hidup gitu. Dan menurutku spektrumnya itu sangat besar gitu. Nggak hanya di satu tempat gitu ya, di kantor aja, tapi pasti kita keinginan kita untuk berkontribusi di luar diri kita gitu. Dan menurutku setiap orang pasti punya keinginan ke sana gitu. Nah, ketika itu sudah dapet nih, diri kita sudah menemukan apinya itu, jadi apa yang kita hadapi di depan, tantangan yang kita lihat, itu jadi seperti ada aja gitu solusinya. Kan ada yang bilang kalau kita punya positivisme, maka kita akan melihat segala sesuatu tuh sebagai ada caranya gitu, bukan sebagai ya udah mencari excuse aja gitu kan. Jadi Gitu, Mai. itu sama api yang itu yang kamu maksud sama dengan passion nggak? Atau beda? Iya, Passion benar. itu. Iya, jadi aku tuh selalu, karena gini ya, pencarian diri kita untuk menemukan passion tuh bukan sesuatu hal yang singkat menurutku. Itu akan selalu bertumbuh gitu seiring dengan berjalannya waktu. Kan kita selalu bilang apa pokoknya lakukan sesuai dengan passion, tetapi kan hidup nggak semuanya seperti yang kita mau ya. Ada kalanya pilihan yang ada di meja itu tidak seperti yang kita bayangkan atau tidak seperti mimpi persis kita ketika dulu kecil atau misalnya angan-angan dan seterusnya. Tetapi mungkin yang dihadirkan kita di depan itu adalah pintu untuk menuju ke jalan yang kita inginkan gitu. Jadi kalau dikembalikan ke aku nih terkait dengan cerita Badi, itu munculnya juga pas pandemi sih Mai. Aku tuh ngerasa nggak percaya diri untuk memulai sesuatu yang selama ini aku pingin banget gitu, karena merasa aduh aku nggak punya keyakinan yang sangat besar untuk memulai itu. Tapi karena keresahan yang cukup besar ya ketika pandemi, aku cuma di rumah, nggak bisa ketemu orang tua juga, yang itu jadi salah satu sumber energiku, nggak bisa ketemu sama saudara, sama adik-adik juga, tapi itu hanya dilakukan via video call gitu, ketemu sama teman-teman yang juga suka curhat sama aku. Aku merasa di situ apa ya, kayak ada keresahan gitu loh, yang aku kepikiran terus, aduh ya ampun aku bisa ngapain ya gitu, dan itu cukup mengganggu pikiran gitu. Akhirnya ya udah entah kenapa ya ketika di pandemi itu mungkin ya itu banyak orang bilang pandemi itu jadi momentum ya untuk refleksi, momentum untuk melakukan sesuatu yang selama ini mungkin tidak pernah mereka lakukan gitu. Ya udah aku pada saat itu aku hanya berpikir kenapa sih aku selalu nggak berani untuk mulai gitu yang aku pinginkan gitu. Ya udah ternyata lebih kepada karena kita kadang takut ya, khawatir sama orang ngomongnya apa, nanti dikiranya apa nih, sosok mau jadi influencer lah, sosok mau jadi terkenal lah. Itu kadang ada di pikiran kita yang menghambat kita gitu. Nah aku mikirin terus itu beberapa hari sampai nggak bisa tidur tuh, ngobrol sama suamiku. Lalu habis itu ya aku sambil minta support juga dari orang tua lagi-lagi ya. Aku pikir aku bikin cerita Badi ini sifatnya tuh untuk menjadikan lebih berarti ya buat teman-teman gitu, buat diriku sendiri gitu. Jadi sesuatu yang saluran positif gitu, Mai. Alhamdulillah ada temanku yang support juga, dan akhirnya jadi sekarang cerita Badi nggak aku sendiri tapi kita berdua gitu untuk menjalani ini. Jadi ya mulai dengan hashtag kita tuh berlalu baik berlalu istimewa. Semoga pandemi ini bisa berlalu baik berlalu istimewa. Kadang-kadang gitu. Makanya itu yang jadi tagline kita. Ya, itu tadi tiba-tiba mikir, emang dulu cita-citanya pengen di bidang HRD atau gimana? Wah, kalau cita-cita aku ini jadi arsitek loh. Oh, arsitek. Pasti Aidan nih. Iya nih, ada nih Tante. Aidan, halo. Tante, Aidan mau bikin gambar, dan saya dia gambar barusan nih. Jadi nak, nih Tante Maidina jago gambar nih. Tante dia gambar. Bagus. Aku baru inget itu tuh sama mama papanya apa yang di TikTok jadi koreografer di TikTok. Keren dance-nya. Iya. Ada tuh ininya gambarnya juga keren. Tampangnya kan nggak mau kelihatan, ya udah nggak apa-apa. Kirain si Edannya mau nongol. Nggak ya? Iya tuh. Gambarnya aja ya. Dia Aidan.
Kemarin ngeliat gambar-gambarnya bagus. Ntar kapan-kapan ya gambar bareng ya. Tapi kalau online, aku agak mikir di Insya mana ya. Allah Paling gambar nyoba webinar bareng. kali. Webinar, nyoba webinar. Terus, iya itu Ya dong gitu ceritain Mai. dikit dong tentang awal mula cerita Badi. Itu Awal mulai gimana cerita cerita? Badi itu karena Oh iya aku kan mungkin selain banyak yang belum tahu hmm? cerita Badi itu apa sih gitu. Bisa Oh dijelasin iya. dikit cerita. Dia. Oh iya, jadi selain apa namanya sebagai ibu bekerja di ranah publik, aku juga Hmm. ini Mai, kalau di akhir pekan tuh aku suka melakukan sesi coaching. Jadi memang Hmm, apa ya untuk membuat seimbang hidup. Jadi nggak tahu ya, ya. aku tuh bisa bilang aku tuh seneng banget mendengarkan orang cerita, mendengarkan orang curhat karena aku tipikal orang yang senang mendengar daripada apa namanya eh, apa ya cerita gitu. Aku tuh lebih senang mendengar gitu. Dan Berarti kali hari ini Sabtu kebalik ya. iya Kali ini gantian kan. kebalik kamu yang cerita. Iya. Nah di akhir pekan tuh aku melakukan itu mah ketika pandemi terjadi. Banyak yang coach aku tuh cerita tentang betapa cukup berat ya kondisi pandemi ini gitu. Aku tidak bermaksud Coachnya, untuk apa namanya mempublikasikan kisah-kisah mereka yang berat dalam menghadapi pandemi, tapi justru aku ingin memetik hikmah dari setiap cita-cita yang mereka hadirkan gitu dalam sesi-sesi bersama denganku. Jadi kalau jadi cerita Badi itu kisah nyata tentang teman-teman yang aku uh, temui gitu ya, coachnya yang ya. memang curhat. Mereka yang tidak nyaman disebutkan namanya asli ya nggak apa-apa Ya. disamarkan. Tapi itu jadi wadah kembali karena kalau cita-cita itu hanya ada dengan antara aku dengan coachi ya dengan temanku itu, maka itu hanya jadi milik kita berdua kan. Tapi ketika itu dibagikan, diceritakan kembali dengan cara yang berbeda, itu menjadi milik bersama yang insya Allah hikmahnya pun juga lebih banyak yang mendapatkan. Jadi itu sih salah satu yang mendorong aku untuk aku pengen ada sesuatu wadah yang bisa untuk itu tuh kita bisa saling menguatkan, saling support bahwa insya Allah nih kita semua bisa melalui ini nih, melalui kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Makanya kita punya hashtag itu Mai, berlalu baik dan insya Terlalu Allah baik ya. malah bisa berlalu istimewa. Karena aku percaya kok bahkan ya dari kisah kita itu banyak yang semuanya tuh ibaratnya kupu-kupu ya, mereka tuh malah jadi kepompong, jadi kupu-kupu yang sangat cantik yang menemukan sesuatu yang berbeda yang selama ini tuh oh iya ya. Jadi pandemi itu membuka semuanya gitu, membuat mereka menjadi lebih baik. Nah itu sih semangat yang ingin kita bawa dari cerita Badi. Gitu Berarti Mai. coachesnya yang cerita Badi itu kebanyakan ibu-ibu sama mbak-mbak ya? Iya kebetulan Ya, ibu-ibu banyaknya oh ibu-ibu. dan Oh memang kan iya aku makanya cukup nanya seneng dulu. ya di Kan kan area habis pengasuhan coaching itu ada parenting gitu. coaching tentang apa UKM. Aku taunya ada coaching tentang parenting. Ini berarti ke parenting kan? Ya. Ya ini Atau segala macam relatif kalau aku permasalahan lebih ke perempuan. live ya, banyaknya di area Alright. live coaching gitu. Ini aku biasanya bisa melihat nih siapa-siapa aja yang hadir tapi nggak Oh ini, kelihatan. oh ya teman-teman yang mau nanya, silakan ya ditulis di apa komen nanti kalau sempat kita bacain 5 dulu kali ya. Ini udah ada yang nanya tadi. Di situ nggak Ya ini kelihatan kalau namanya. misalnya ada teman-teman yang kenal, halo-halo semuanya nih ngobrol-ngobrol santai ya. Iya, makanya Diajakin ini. ngobrol dadakan sama Dina loh. Aku tadi mikir, ya ampun tapi Ini ada anak aku Aspi pikir nggak iya ya? ya kenapa nggak coba. Aku dulu kadang suka khawatir banget gitu kudu. Sempat sharing ke grup WA anak Aspi nggak? Aku nggak ikut soalnya. Oh Sempat iya nggak? ya enggak sih nggak sempet. Oh, enggak. Makanya aku nyari, siapa tahu nih ada anak apa anak SD yang barengan dulu. Dan ini Iya kebanyakan temanku baik. atau temannya Ellen. Terus oh ya ini tadi ada yang nanya apa ya tadi? Oh ya teman-teman yang mau nanya silakan Bu. Eh ini ini ada yang nanya bisa jadi media katarsis gitu ya Mbak? Ini media katarsis. R Sugiatno. Apa tuh media Iya, jadi kata itu kan katarsis? penyaluran ya Mbak, bisa jadi ya Heeh. boleh dikatakan seperti itu. Tapi ini relatif apa namanya eh, tujuannya bukan untuk melepaskan yang negatif, tapi untuk mengajak lebih banyak ke area positifnya, gitu Mbak. Siapa tadi nanya tuh? Aku R kira-kira kayak gitu Mbak Sugiatno, jawabannya. kenapa enggak? R Sugiatno.
Oh, Mbak Rini. Hai Mbak Rini. Kita Nah, satu terus kantor, satu grup. ini tadi ada yang nyapa Aidan, temannya ini kayaknya temannya Ellen. Yang nyapa Aidan mana ya? Aduh, banyak udah Oh, ke siapa ini. tuh? Tunggu bentar. Ini ngeliatnya gimana sih? Bukan. Ya, Sini ngilang lagi. Di situ nggak kelihatan kelihatan nggak? Oh ya. kayaknya tulisannya. Biasa aku nggak lihat nih, Mbak. Oh, sini hilang. Tadi ada. Aidan. Halo. Mamanya dipinjam bentar. Terus habis itu apa ya tadi ya? Sering kok tiba-tiba jadi. Oh ya tadi ada yang nanya bukunya judulnya apa tadi? Oh, buku yang tadi Buku ngomongin kayak eh, growth mindset. Growth Mindset. Oh, tuh Iya, bukunya judulnya Mindset. oh mindset. Iya, kalau growth mindset kok diterapin dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai pekerja atau ibu rumah tangga, kayak gimana tuh? Iya, iya. Karena tadi ya prinsipnya yang pertama dia memandang segala sesuatu itu bukan menetap. Jadi segala sesuatu itu Mm-mm. bisa berubah ketika diupayakan gitu. Jadi ada kata-katanya diupayakan. Jadi dari diri kita pun mau melakukan sesuatu. Nah, Hmm. itu sangat relate banget mah, nggak mesti dalam parenting ataupun dalam pekerjaan, tapi Hmm. dalam keseharian kita gitu. Ya Intinya contoh mau kayak misalnya belajar tadi yang, gitu ya, iya mau belajar hal baru gitu. jadi artinya ketika kita melihat sesuatu nih, wah sekarang nih eranya misalnya serba digital gitu. Mm-mm. Kayak misalnya sekarang nih kita IG live gitu, aduh nih apa sih IG live, aku nggak ngerti misalnya, kan nggak tahu caranya gimana gitu. Iya. Tapi kita ngasih kesempatan ke diri kita untuk apa ya, kayaknya kita akan bisa nih kalau kita cari tahu tentang gimana sih mengoperasikan IG Live, gimana sih Hmm. nge-save dan seterusnya. Nah, sebetulnya itu bagian dari diri kita untuk terus mengembangkan growth mindset. Kira-kira kayak gitu tuh, Mai, sederhananya ya. Iya, lagi tren itu kemarin-kemarin ngeliat apa-apa kayak knowledge sharing sharing session yang terkait dengan HR, human resources. Nah, aku ngikutin juga karena sebenarnya Mm-mm. tertarik juga dengan SDM, terutama SDM kreatif kalau aku. Nah, terus ikut itu sempat ikut tapi cuma sebentar karena ada kegiatan yang lain terus makanya mikir, oh ini emang kayaknya arah-arahnya kayak pembelajaran seumur hidup gitu ya. Mm-mm. Salah Mm-mm. satunya Mm-mm. kayak gitu ya. Oh, Mm-mm. Mm-mm. oke. Terus apa lagi ya? Gue jadi bingung. Ini teman-teman ada yang mau nanya nggak? Tadi beberapa ada yang nanya. Nah, oh ya, cerita Badi itu jadi bentuknya buku atau postingan di IG? Oke, jadi cerita Badi itu medianya kita ada melalui, sekarang sih sebagian besar masih Mm-mm. melalui Instagram, Mm-mm. Mai. Jadi konten-konten yang kita share di Instagram itu ada yang bentuknya carousel konten, jadi yang memang semacam artikel berantai. Ada juga yang bentuknya itu quotes gitu, yang kita Mm-mm. juga sarikan dari sharing teman cerita Badi. Ada juga Mm-mm. yang bentuknya itu mini video, jadi memang kisah yang Oh, sudah diizinkan oleh pemilik kisah untuk dibagikan menjadi kisah inspiratif ya, agar bisa diambil hikmahnya bersama. Ada satu lagi sebenarnya baru podcast, itu awal-awal kita nah. podcast, ada juga podcastnya cerita Badi, Oh, dan udah ada. udah ada, cuman Oh, itu udah belum ada. kita maintain secara konsisten nih, jadi Oh, lebih ntar seringnya melalui kita coba Instagram, follow. tapi ada podcastnya juga ya, yang tentang cerita Badi podcastnya. Habis kan Hmm. kalau ibu-ibu banyak kerjaan, kalau podcast kan bisa sambil didengerin, Iya, ya kan? sambil jalan ya, Kalau bener-bener. misalnya ya sambil ngerjain yang lain, kalau misalnya Iya video kita bener. harus pantengin. Itu sih kayak ini jelas harus makanya tadi pas nanya sama Ellen mau di IG live atau mau coba Anchor. Aku baru eksperimen itu, Oh baru iya, nyoba aku Spotify. pakainya dari Anchor sih. Oh udah, nak maklum Udah aku yang baru bikin kenal. podcast itu. Makanya IG live juga tahu dari Ellen kemarin pas dia bilang, Mei udah lihat settingannya belum? Yang pertama kali tuh. Belum, pasti lihat settingannya pantesan nggak ke save, kagak di Iya settingan yang nggak di bener-bener, itu save. learning by doing ya kita sama-sama. Settingan dulu gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Oh iya, kalau nggak salah Ellen udah nerbitin buku ya? Oh Bener nggak? iya, itu buku antologi mah bersama dengan teman-teman. Jadi ini alhamdulillah buku antologi yang kedua. Ini buku Heeh, judulnya Jejak Rasa. Jadi itu dengan heeh. 23
penulis lainnya adaptasi Ini agak mulai nge-lag nih di sini. gitu. Aidan? Itu biasanya sempet nulisnya kapan? Pas pulang kantor atau pas di sela-sela ada waktu kosong nulis gitu atau gimana? Oh, aku kebetulan paling Di sini agak sering nge-lag. itu aku pagi-pagi banget Hmm. atau malam sekalian main. Setelah si Aidan Bobo ya. Tuh anaknya masih sibuk menggambar tuh. Oh. Udah pindah deh dari Aidan sekarang meja. kelas berapa sih? Dia sekarang kelas 2. Hah? 2 SD nanti tahun aja nih. Oh, Insya kelas Allah kalau lancar 3. naik kelas 3 SD ya, Nak. Iya, terus habis itu udah kelas sana. Terus apalagi ya? Eh, ini kenapa tiba-tiba yang teman-teman ada yang mau nanya di situ udah kelihatan nggak ininya? Apa namanya? Ada nih kecil ya. Biasanya aku gede Chattingannya. gitu tulisannya. Coba ya aku sambil Sekarang di aku scroll. nge-lag soalnya. Cuma ngeliat tadi Bentar nih ya. terakhir Zakius join web. Wait. Ini ada tulisannya aku scroll Kali ada dikit teman-teman ya. yang mau nanya. Oh ini ada nih dari Dennis Art. Wah ini termasuk yang support cerita Badi juga nih. Halo salam kenal. Dia bilang seberapa penting sih passion dalam mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan kita. Wah ini kalau ngomongin passion tuh memang menarik ya gitu. Karena memang ada yang berpandangan passion kita apa sehingga kita ngerasa aktivitas yang kita lakukan tuh sangat sesuai gitu, jadi makin semangat. Nah, kalau seberapa penting, jadi kalau saya boleh ibaratkan, ketika kita menjalankan sesuatu yang ada passionnya, nah kita tuh akan sepenuh hati menjalankannya dan yang paling kelihatan itu waktu sekian lama pun yang kita habiskan itu nggak terasa. Contoh, kita mengerjakan, contoh misalnya kayak anakku deh nih ya, di depan, dia seneng nih gambar gitu dan dia kan selalu ngomongin nih aduh sampai tahu-tahu udah jam sekian gitu dia udah menghabiskan sekian jam nggak ngerasa capek nggak ngerasa dan seneng gitu. Nah jadi seberapa penting itu akan membuat diri kita merasa 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 apa ya merasa bahagia merasa puas gitu karena ada sesuatu yang kita lakukan tanpa kita merasa capek banget gitu tanpa mengeluh gitu tentang hal itu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya share apa namanya daily start ya. Jadi ketika kita sudah menemukan itu, jadi nggak terasa tuh capek, stres gitu. Yang ada ini karena ini sesuai dengan yang Kalau kita aku ingin responnya lakukan. agak lama berarti nge-lag ya. Tuh, wah tante gue udah bikin lagi. Iya ya tante, nih Mai, nih Aidan udah bikin lagi. Tuh lihat tuh, senang bikinnya 3 dimensi. Gimana sih caranya? Nih, tuh Bukan. tante Mai yang lihat nggak? Balik. Oh tuh balik ya, nah, gimana caranya? Nah, ini nih. Oh jadi Menurut supaya Ellen, kayak 3 dimensi. Ellen kan, mana? Bikin apa itu? Bikin apa kayak Ini itu? dia lagi bikin. Oh tuh dia bikin Suka bikin gambar animasi. 3 dimensi ya. Bisa loh. Oh itu gambar 3 dimensi tante. Ini maaf kalau aku Bisa responnya banget sih lama, pegangin ya. lagi Iya, nge-lag di sini. Oh iya, udah kelihatan, Iya tante nih keren. gambarnya Ain. Oh Iya, itu kalau gambarnya bikin gimana? pop up ya, istilahnya pop up. Jadi kartunya muncul gambarnya ya. Ini mau bikin 3 dimensi Ada loh di YouTube, maksudnya. sama di itu bisa dicari Oh cara-caranya. ini kata 3 Gimana dimensi. namanya? Google ntar deh kalau ada. Terus Ngomongin apa juga deh. ini lucu. Lanjut. Wah, kayaknya jangan-jangan si Aidan mau jadi arsitek juga. Ya, ini tadi aku mau nanya apa ya? Oh iya, kan Ellen sekarang di bidang HR kan. Nah, masih relevan nggak sih di era sekarang yang serba teknologi itu apa namanya
rekrutmen itu berdasarkan ijazah masih ya? Atau lebih ke banyak portfolio atau tergantung bidangnya? Oh, oke. Iya, kalau pertama kalau menurutku tergantung ini ya posisi apa yang lagi dicari Mai gitu. Tetapi latar belakang Halo? pendidikan itu menjadi Ya, pertimbangan nge-lag ya. sih yang dilihat juga gitu. Aku bisa dengar suaramu kok, tapi memang nggak selancar sebelumnya. Hmm. Apa tuh? Oke, bagus bagus. Dinanya nggak bisa lihat. Masih. Terus apa lagi ya? Ya tadi gimana tentang rekrutmen itu? Iya, jadi kalau menurutku tergantung posisinya apa yang dicari gitu. Tentu experience itu menjadi hal yang utama ya, Mai. Ya, Tetapi nge-lag. kan dilihat juga faktor lain nih, seperti attitude-nya gitu ya, Halo? sikapnya. Jadi tidak Hmm. tidak satu-satunya. Hmm. Nah, ini aku bisa baca nih sekarang ada Mbak Eka di Wilaga. Halo Mbak Eka, ketemunya di sini ya, Mbak. Jadi kalau ada chat di sana, misalnya Ellen mau jawab, silakan aja dijawab dulu kalau bersedia. Yes. Oke. Nah, nih beberapa ya dua pertanyaan deh. Dua pertanyaan terakhir supaya nggak kemalaman si Aiden juga mau tidur kan. Nih, 3 kata yang mencerminkan Ellen banget apa aja nih? 3 kata mencerminkan karakteristiknya Positif, kayak brandingnya lah. menulis, berbagi. Cek kapan mau Terus reuni nih, ke 3 kata Jatinangor. yang mencerminkan Indonesia menurut Ellen. Cila. merah, putih. Mungkin coba kita lihat jam berapa? Udah 24.4. Masih ada lagi yang mau bertanya kah teman-teman? Kalau nggak ada, Merdeka. kali dicukupkan dulu. Enggak, ini teman-teman masih ada yang mau bertanya. Atau Ellen ada yang mau ditanyakan? Cila gantian. Misalnya ada yang mau ditanyakan. Atau nanti pas kapan gitu kita adain sesi khusus tentang ini. Aku mau nanya, maksudnya mau ngobrol tentang kreativitas nanti deh kapan-kapan. Sip. Ya, nanti Dikaitin sama kita kreativitas anak ngobrol. kan itu menarik tuh kalau dibahas. Nah, tapi nggak di malam ini. Oke, Man. Kita ngobrol ya. Ya, Aidannya udah balik ya? Udah tidur? Masih menggambar dia. Kali Akhirnya dah ngobrol sama Tante. dicukupkan segini dulu kali ya. Thank you Tante. Habis nge-lag ini. Masih nge-lag, aduh. Ya. Iya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih banyak. Iya. Makasih banyak ya, Len. Udah sharing-sharing tipis-tipis malam ini. Ya, Assalamualaikum. Ya. Mungkin nanti besok-besok bisa disambung lagi di webinar atau dalam kesempatan yang lain. Ya. Bye-bye. Demikian teman-teman, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih juga pada Ellen sudah bersedia meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.